Shalom, puji Tuhan. Siang hari ini lagi kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari sebagian firman Tuhan yang telah dibagikan tadi pagi. Tadi pagi firmannya, berkatnya banyak saudara, padat. Saya tidak sanggup untuk menguraikan dari depan sampai belakang. Tapi saya menangkap satu rema yang juga kita akan perhatikan pada siang hari ini, yang ditulis di dalam 1 Petrus pasal 1. Saya akan membaca untuk saudara pertama-tama ayat 17 dan ayat 18. 1 Petrus pasal 1 ayat 17 dan ayat yang ke-18. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-17 tadi dikatakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia ini. Di dalam bahasa Indonesia, dalam ayat ini, istilah ketakutan memang terjemahannya agak sedikit meleset ya. Sebenarnya yang dimaksud adalah hendaklah kamu hidup dalam takut akan Tuhan, bukan ketakutan fear, bukan ketakutan seperti takut hantu atau takut tapi adalah hendaklah kamu dalam hidupmu, hendaklah kamu hidup dalam takut akan Tuhan selama kamu menumpang di dunia ini. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang yang dalam dua ayat ini saya memberi judul hidup kudus bagi Tuhan. Ada orang yang ingin hidup kudus karena dia mengejar keselamatan. Ya. Ada orang yang hidup kudus karena dia ingin lepas dari belenggu-belenggu. Ya. Sedangkan kalau kita berupaya dengan kekuatan kita sendiri, upaya kita itu, kata Yesaya, hanya seperti kain larah. Mau berupaya sebagaimanapun, tetap kita tidak akan mampu. Begitu banyak jerat, begitu banyak godaan, begitu banyak tipu daya yang dilancarkan oleh kuasa kegelapan, yang dilancarkan oleh iblis untuk menyerang orang-orang yang berusaha takut akan Tuhan. Kalau kita berdiri berjalan melakukan kehidupan kita dengan kekuatan kita sendiri, mencari sendiri keselamatan, nonsen, tidak bisa. Ya.
Kita kalah tua sama setan. Saudara belum dikandung, setan sudah ribuan tahun. Mungkin kalau saudara bisa lihat setan, dia sudah jenggoten. Karena saya tidak pernah lihat ada barbir khusus setan, tidak ada. Jadi mungkin tidak pernah potong rambut, tidak pernah potong jenggot. Jadi kalau saudara lihat mungkin sudah gondrong, sudah jenggoten panjang ribuan tahun, bayangkan. Kecuali memang botak sejak lahir dan tidak pernah punya rambut, berarti tidak panjang-panjang. Apa maksud saya? Bahwa kalau iblis dengan pengalamannya yang ribuan tahun, bahkan dari generasi bergenerasi, dia mencoba untuk menjatuhkan supaya kalau ada orang mau takut akan Tuhan, kalau ada orang yang mau taat kepada Tuhan, dia pasang jerat. Ya. Dia sudah berhasil menjatuhkan Hawa. Ya. Sehingga hampir semua manusia keturunan Hawa memiliki hawa nafsu. Tidak pernah disebut Adam nafsu, hawa nafsu. Karena iblis berhasil menjatuhkan Hawa. Ada banyak orang yang mengekang diri sedemikian rupa agar dia dalam kekudusannya adalah untuk mengejar keselamatan. Kehidupan saudara dan saya, kehidupan manusia yang lama yang belum ditebus, itu tidak akan terlunaskan oleh upaya apa saja kalau dilakukan oleh manusia itu sendiri. Itulah sebabnya Tuhan dalam lembaga kealahan bertanya, siapakah yang mau aku utus? Dalam berkat Tuhan firman tadi pagi dikisahkan bahwa dalam masa kekekalan dan kemahatauan Allah, manusia yang mempunyai potensi untuk jatuh dalam dosa, maka sebelum itu terjadi sudah disiapkan rencana yang kekal dari kekekalan. Allah dalam musyawarah itu bertanya, siapakah yang dapat kuutus? Maka Yesus menyediakan diri, ya. Tapi walaupun bersedia harus ikut protokol, ya. Strukturalnya harus dijalankan. Tidak boleh saya mau langsung tiba-tiba jadi Yesus besar begitu, buk, turun ke bumi. Itu tidak manusiawi. Jadi harus mengikuti protokol. Kalau manusia mau turun ke bumi, dia harus dikandung ibunya dulu. Itu yang normal, dikandung ibunya dulu, lahir dari anak-anak, berkembang begitu, ya. Itu manusia. Dan Yesus mengikuti protokol 100%. Tidak ada yang dia lewatkan. Bahkan pengalaman dari sebagai anak-anak yang hidup dalam budaya Taurat, maka selama 0 sampai 12 tahun dia menjadi anak Taurat. Ya, diasuh oleh bapak dan ibunya, diajar tentang hukum Taurat dan semua yang ada di dalamnya. Itulah sebabnya orang Israel kalau sekolah umum itu tidak perlu belajar agama. Mereka sudah lulus di keluarga sebagai anak Taurat. Jadi sudah menghemat waktu sekian banyak untuk tidak perlu belajar pelajaran pendidikan agama di sekolah, gitu, ya. Karena sudah diajar di rumah selama 12 tahun. Anak-anak kita mungkin bukan diajar Taurat,
diajar oleh HP, diajar oleh internet, diajar oleh TV, diajar oleh boboiboy. Ya. Kira-kira berapa persen anak-anak kita mendapat ajaran Taurat, ajaran firman Tuhan dari orang tuanya? Kalau saya tanya dan tunjuk tiba-tiba yang ada di sini, saya tunjuk tiba-tiba gitu, saya mungkin perkirakan tidak ada yang berani mengatakan 10%. Anak saya ajar dari seluruh yang dia serap sepanjang hari itu, 10% saya ajar tentang firman Tuhan. Ada? Kalau ada angkat tangan, saya tidak menganggap saudara sombong. Dari 24 jam itu, apalagi yang gadgetnya sudah dimiliki sendiri, bukan pinjaman, bukan punya kakak, punya papa, pegang sendiri. Itu adalah bahaya laten tersendiri dari ancaman, jerat, kuasa kegelapan yang menyelusup sampai ke dalam sendi-sendi kehidupan orang percaya. Kalau dulu ular, iblis dalam bentuk ular terang-terangan kepada Hawa, dialog tatap muka, adu kecanggihan ingatan tentang firman Tuhan. Iblis tahu ada pengetahuan firman Tuhan. Hawa ada juga pengetahuan firman Tuhan, walaupun terbalik-balik, ya. Iblis tahu juga firman Tuhan, dia sengaja membalik-balik. Sudah si Hawa terbalik-balik, si iblis memang sengaja membalik-balik, sudah kacau semua di Taman Eden. Ya. Akibatnya banyak yang tersesat. Nah, yang terjadi di Taman Eden itu diwariskan. Itu yang disebut sebagai dosa warisan. Dan itu tidak bisa dihapuskan oleh upaya manusia sendiri, dengan kekuatan sendiri, dengan cara mau hidup baik apa saja. Yang satu itu tidak bisa. Yang satu itu hanya bisa diselesaikan oleh Yesus yang bersedia turun dari surga menjadi manusia dan naik di atas kayu salib. Sudah dikasih Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Petrus berkata, kalau kamu menyebut dia Bapa, ingat, tanpa memandang muka, menghakimi semua orang, bukan hanya orang Kristen saja, semua orang, bukan hanya orang yang tidak percaya, semua orang, menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Ya, di dalam perbuatannya ini yang berbeda antara orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya. Di dalam perbuatannya ini, Bapak menghakimi semua orang, menurut perbuatannya. Perbuatannya ini yang dipilah, yang dipisah langsung. Yang sudah percaya kepada Yesus dihakimi juga menurut perbuatannya, tapi berbeda nilainya dengan yang belum percaya Yesus. Dihakimi juga menurut perbuatannya. Ya. Tapi bagi yang tidak percaya kepada Yesus, seberapapun banyak perbuatannya, bahkan yang baik, tidak akan mampu menyelamatkan mereka. Apalagi kalau jahat, yang baik saja tidak mampu. Yesaya berkata, kebaikan kita itu seperti kain lara. Orang Ibrani Pamona bilang seperti tarapu. Untuk lap-lap dapur itu ya. Walaupun kita mau seperti alim apapun, tetap tidak bisa menyelamatkan. Dan oleh sebab itu, hendaklah
kamu hidup dalam takut akan Tuhan. Ya. Selama menumpang di dunia ini. Selama menumpang di dunia ini. Kalau masa tumpangannya selesai, tamat. Tidak ada mau nanti tumpangannya selesai langsung setelah dipanggil. Ya. Kalau masa tumpangannya selesai, langsung Tuhan bilang, "Hei, pulang." Pulang. Tidak ada yang bilang, "Tunggu dulu Tuhan, saya masih ini dan itu sibuk." Tidak bisa. Pulang ya pulang. Itu berarti masa tumpangannya selesai. Dan ketika itu terjadi, maka sudah tidak ada yang bisa dibuat. Total nilai skornya sudah ditentukan. Ya. Tidak ada yang bisa diubah. Zaman pergerakan abad pertengahan, ada yang mencoba mengeluarkan dalil, kalau kamu memberi persembahan yang lebih banyak, bunyinya lebih kencang di dalam peti, klompiang, berarti kamu dinaikkan sedikit dari siksaan. Kalau cuma kludik, enggak pengaruh. Walaupun sekarang juga ada pengaruhnya antara yang kludik dengan klompiang gitu ya. Tapi untuk keselamatan tidak pengaruh. Itu menyesatkan. Makanya Bapak Reformator bilang, kembali ke Alkitab, kembali ke Alkitab. Keselamatan adalah karena beriman kepada Yesus Kristus Tuhan. Ayat yang ke-18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu tadi, yang di Taman Eden tadi. Ya. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Karena kalau hanya dengan perak atau emas, atau bahkan seandainya dengan perak atau emas, saudara tidak akan mampu bayar. Saudara tahu ketika saudara diwarisi dosa warisan, itu hutang saudara 6.000 kali 10.000 talenta emas. Itu berarti 6.000 kali 10.000 berapa ya? Hah? Berapa? Saya tadi lupa total. Ya, sebanyak itu hidup saudara harus mengangsur tiap hari sampai saudara mati belum lunas. Ya. Setelah saya hitung 6.000 kali 10.000, hidup saya mungkin tidak sampai segitu banyaknya. Ya. Musa bilang kalau kuat, Musa bilang umumnya 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Kalau lebih sisanya hanya ya bonus. Entah bonus sakit atau bonus sehat. Kalau 70 tahun saja, itu berarti manusia kira-kira masih hutang 30%. 30%. Dan tidak akan ada yang sanggup untuk membayar 6.000 kali 10.000 talenta emas. Karena waktu itu, waktu talenta dihitung, setiap orang itu maksimal gaji sehari itu hanya 1 dinar. Sedangkan 1 dinar itu hanya 1/6.000 talenta. 1/6.000 talenta. Bayangkan 1/6.000 kali 10.000 tadi berarti berapa juta? Saudara hidup berapa juta hari di dunia? Paling hanya 365 kali 70 ya? Kalau kuat 80 kata Musa. Tidak cukup. Oleh sebab itu, karena kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas atau perak,
melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang tidak bernoda dan tak bercacat. Nilai darah Kristus yang tak bercacat itulah yang sanggup menghapuskan dosa saudara yang kalau dinilai lebih dari 6.000 kali 10.000 talenta, lebih dari sekian juta dinar, yang tidak mungkin saudara dapat tebus. Walaupun seandainya bisa tebus dengan perak atau emas, tetap tidak bisa, karena keselamatan hanya ada di dalam darah Yesus Kristus. Puji Tuhan. Itulah sebabnya kalau saudara dan saya sudah menerima keselamatan, orang Kristen hidup bukan lagi, maksud saya orang Kristen hidup melakukan kebenaran, orang Kristen hidup melakukan kekudusan, orang Kristen hidup menurut kehendak Tuhan, bukan untuk mencari keselamatan lagi, untuk mendapatkan keselamatan lagi. Keselamatan sudah dilakukan ketika Yesus naik di atas kayu salib. Yohanes pasal 3 ayat 16. Barang siapa percaya. Kalau yang tidak percaya, ya tidak masuk golongan, tidak masuk hitungan. Barang siapa percaya, artinya ditawarkan kepada semua orang. Barang siapa percaya, dia tidak dihukum, tapi dia beroleh hidup yang kekal. Ketika Yesus berkata, saya mau diutus, maka Yesus dilantik menjadi anak tunggal Bapa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, perhatikan ini, yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi keselamatan sudah ditawarkan dan sudah diberikan, dan kalau saudara sudah percaya kepadanya, keselamatan sudah ada. Nah, setelah keselamatan sudah ada, maka perjalanannya adalah saudara harus menuruti firman Tuhan. Salah satunya adalah perbuatan saudara selaras dengan kebenaran firman Tuhan, itu baru dinilai. Perbuatan saudara, kekudusan hidup saudara, itu baru menjadi bernilai. Bukan lagi untuk mengejar keselamatan, tapi untuk menjaga. Jangan kira saudara kalau sekali selamat tidak selamat. Maksud saya, jangan kira saudara sekali selamat tetap selamat. Enak sekali. Kalau begitu saya sudah percaya Yesus, langsung semena-mena, hidup sembrono saya enaknya. Ya. Lalu apa gunanya tuntunan firman Tuhan untuk dihidupi setiap hari? Adalah untuk menuntun saudara dalam pertandingan itu sampai finish. Kalau dia gagal di tengah jalan, didiskualifikasi dalam pertandingan itu, maka keselamatan yang sudah dimiliki bisa saja terlepas. Itulah sebabnya Rasul Petrus dengan sangat keras. Hari ini suara saya mungkin agak keras, selain di volumenya juga keras, tapi isinya juga agak keras. Karena kebanyakan orang Kristen nyaman ketika dia sudah menganggap sebagai orang yang diselamatkan, tapi isi dalam menjalani keselamatan itu santai-santai. Santuy, woi. Puji Tuhan. Mudah-mudahan renungan hari ini menjadi palu, ya,
menyadarkan lagi saudara dari kesantaian, karena begitu banyak kenyamanan hidup yang ditawarkan, yang dijalani, yang dirasakan, seringkali lupa untuk menjalani hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Satu kali waktu saya hidup dalam suasana yang sangat nyaman, tapi saya takut malahan saudara. Padahal itu bukan kemewahan yang seperti apa, kemewahan kehidupan yang sangat sederhana, tapi dalam kesederhanaan yang menurut saya sangat mewah dan sangat tenang itu saya takut malah. Ya, jangan-jangan ketika saya begitu tenang, begitu nyaman dengan keadaan yang seperti itu, saya lalai melakukan perintah Tuhan. Langsung saya tersadar. Dalam kenyamanan, dalam kemakmuran yang ada, saya menjadi teringat bagi banyak orang. Ya. Itulah sebabnya tahun 2003 saya kembali ke Sulawesi Tengah. Tahun 90 saya sudah di Poso. Tahun 2000 sebelum kerusuhan saya kembali ke Jawa, terlanjut studi. Langsung saya balik ke tahun 2003 pulang ke Sulawesi Tengah, mengumpulkan anak-anak pantian tercerai-berai, dan saya kumpulkan dulu di Nabu. Waktu di Jawa, saya perjalanan kemana banyak anak tercecer di terminal, di mana saja. Satu kali waktu karena ingatan saya tentang kenyamanan saya tadi, saya terusik oleh anak kecil yang menyemir sepatu di terminal. Langsung saya ajak masuk, dia di dalam bis. Saya tanya, "Nak, di mana rumahmu?" "Di sana." "Kenapa enggak sekolah?" "Enggak ada uang." "Sudah makan belum hari ini?" "Belum, Om." "Ayo saya makan, ajak makan." Sudah makan. Dia bilang belum makan, saya ajak makan, sudah selesai, tinggal. Satu depannya lagi waktu saya mau ke pelayanan, ketemu lagi. Ya. Temannya yang lain. Ya pura-pura buta. "Om, minta om. Saya belum makan hari ini, saya tidak bisa melihat." Memang dia pinter beratraksi, matanya seperti orang buta. Tidak tertutup, terbuka tapi kelihatan putih semua. Oh, berarti memang buta. Saya kasih uang ini untuk makan. Begitu saya kasih uang, saya naik bis, saya terdengar sayup-sayup. Dia seperti mengajak saya. "Saya tidak bisa melihat Amerika." Gitu. Oh, kalau saya juga tidak pernah melihat Amerika. Rupanya begitu saya kasih uang, dia lari, matanya tidak buta. Saya bilang, "Oh, tunggu minggu depan kalau saya ketemu lagi, saya tarik telinganya." Begitu banyak macam cara trik-trik untuk mereka mengais belas kasihan dari orang. Ya. Tapi saudara dan saya tidak perlu mengais belas kasihan Tuhan, karena belas kasihan Tuhan memang sudah disediakan. Haleluya. Sejak saudara belum lahir, sejak dunia belum ada, Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus sudah menyediakan semua sarana untuk orang-orang yang mau percaya kepada anaknya yang akan diutus, supaya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara dan saya sudah diselamatkan, maka kekudusan itu adalah dalam rangka memenuhi kerinduan Tuhan. Saudara diselamatkan untuk dikuduskan supaya hidup kudus. Di dalam bangsa Israel, di dalam Imamat pasal yang ke-11, ya, ayat berapa itu?
Kira-kira mungkin ayat 45-an. Orang Israel diberitahu bahwa hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Ya. Kamu telah ditebus dari hidupmu sejak engkau keluar dari tanah Mesir. Ya, itu bagi orang Israel. Tapi bagi saudara dan saya, nah, sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu, jadilah kudus sebab aku ini kudus. Mungkin ada yang bertanya, Om, bagaimana saya masih bergelut di dunia yang sedemikian keras? Apa bisa saya menjaga kekudusan? Ya. Kalau kita dengan kekuatan kita sendiri pasti tidak bisa. Tapi kalau saudara rindu dan saudara minta pertolongan Roh Kudus untuk mengingatkan terus memberi kekuatan kepada saudara, maka saudara akan dimampukan di mana saja. Di rumah, di gereja, di pasar, di toko, di jalan. Ya, sebab ada orang yang bisa menjaga kekudusan di gereja, tapi waktu di rumah, wis kelakuannya luar biasa. Ada orang yang bisa menjaga kekudusan di rumah, tapi waktu di pasar penipunya luar biasa. Dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kekudusan tidak boleh pilih-pilih tempat. Oh, di gereja saja kudus, di rumah jangan. Oh, di rumah saja kudus, di pasar tidak perlu. Sampai berdoanya, Tuhan sertailah saya di sepanjang perjalanan. Sampai di pasar saya sendiri saja. Yesus pulang, suruh pulang. Kenapa? Kalau Yesus ngetut, kalau Yesus mengikuti dia sampai di pasar, waktu timbangan dikasih miring, Tuhan Yesus bilang, timbangannya. Jadi kekudusan di semua tempat. Karena konsepnya adalah Tuhan ada di mana saja. Tidak bisa kekudusan parsial. Ketika saudara dan saya berupaya untuk menjaga kehidupan saudara dan saya, kehidupan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kehidupan yang berupaya terus dengan penuh kekudusan, saudara sedang belajar menuruti keinginan Tuhan, keinginan Allah. Jadilah kudus sebab aku kudus. Ketika Tuhan berkata jadilah kudus sebab aku kudus, itu ada dua hal. Yang pertama adalah dengan kasih karunia yang Tuhan sediakan, maka saudara ditebus. Tadi ya, ditebus. Itu artinya semua utang dibayar lunas. Dan ketika semua utang dibayar lunas, itu nilainya jadi bersih. Ya, seperti kembali pada tahun Yobel. Ya. Jadi kalau orang Israel punya harta itu bernilai surut. Begitu tahun Yobel berakhir ya. Kemudian tahun Yobel dimulai lagi, nah semua barang nilainya tinggi. Ya, tapi semakin Yobelnya semakin dekat, nilainya semakin turun. Sebab kalau besok tahun Yobel, maka semua hutang-hutang, semua gadean semua harus dikembalikan kepada pemiliknya. Ya, kalau sudah dijual ke beberapa tempat, itu tetap harus dikembalikan ke pemiliknya. Ya, sehingga kalau membeli sesuatu yang mendekati tahun pembebasan, maka nilainya berkurang walaupun bidangnya tetap. Ya. Tapi kalau masih jauh sekali dari tahun Yobel, maka nilainya tinggi. Ya. Sebab pada tahun Yobel, maka itu tahun pembebasan, semua yang pernah hilang dikembalikan. Semua
yang terjerat utang piutang dilunaskan, gitu ya. Semua di start dari awal, dibersihkan. Ada istilah yang tepat tapi saya cari sekarang ini tidak ketemu. Ya, direset. Ya, langsung mulai dari awal, kenceling semua, mengkilat. Ya, harganya langsung tinggi semua. Wah, pada saat itu marak semua pergerakan ekonomi langsung bergeliat, gitu ya. Karena semua nilai-nilainya sudah kembali utuh. Tapi kalau sudah dekat tahun Yobel nilainya sudah rendah. Orang mau beli sebentar saya beli, besok suruh kembalikan, gitu, repot. Jadi tapi kalau masih jauh dari tahun Yobel harganya mahal karena masih lama. Ya. Nah, jadi pada waktu Yesus melakukan penebusan kepada saudara dan saya, itu yang disebut jadilah kudus sebab aku kudus. Yang pertama, kasih karunia disediakan untuk barang siapa yang percaya kepada anaknya yang akan diutus, maka dia mengalami pembersihan. Ya, direset, langsung kenceling. Yang pertama. Yang kedua, ketika Tuhan jadilah kudus sebab aku kudus adalah tindak selanjutnya sebagai perintah. Jadilah. Jadi setelah dikuduskan jangan berkecimpung lagi di dalam kubangan. Harus diteruskan dalam hidup kekudusan yang sudah ditebus. Nah, di sini nih yang seringkali manusia jatuh bangun. Ya. Itulah sebabnya Petrus mengingatkan, karena potensi manusia jatuh bangun itu, sehingga Rasul Petrus mengingatkan, kalau engkau menyebut dia Bapa, hendaklah kamu dalam hidupmu hidup penuh dengan takut akan Tuhan. Dengan cara demikian, saudara dan saya sedang menjaga kasih karunia, keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi saudara dan saya. Haleluya. Tuhan memberkati saudara.